yang paling penting adalah sekali lagi saya bisa kenal dengan Bapak Ibu semua, dari Sabang sampai Merauke bisa, eee, bisa berkumpul di via Google Meet ini. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi saya tekankan, tidak semua orang, tidak semua dosen bisa ikut ngajar seperti saya ini, bisa ketemu dengan Bu Mary, Pak Miftah, Pak Jumaidi dan lain sebagainya, Pak Setio, karena ngantri, masih ngantri orang, dosen yang pingin ngajar seperti saya. Makanya saya bersyukur sekali, bersyukur alhamdulillah 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 bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Sebaliknya, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah seperti Bapak Ibu semua. Banyak yang ngantri, banyak yang ikut seleksi, tapi tidak bisa belum berhasil mungkin, pengen kuliah seperti Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu sekali lagi harus disyukuri, dijalani dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, karena kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan, jangan salahkan kalau nikmat tersebut dicabut dari kita semua. Banyak teman-teman semua sekali lagi, saya sampaikan yang ngantri pengen ikut daftar sebagai mahasiswa untuk PJJ ini. Itu yang Bapak Ibu semua ketahui. Jadi kadang-kadang kan kita lupa kalau sudah dapat itu, ternyata banyak yang menginginkan seperti ini gitu. Oleh karena itu, sekali lagi, nikmati dan terus syukuri apa yang sudah didapat. Baiklah Bapak Ibu semua, para ustadz ustadzah, para kiai, para bunyai, mahasiswa-mahasiswi di kelas PJJ ini, kita beberapa kali kemarin merencanakan untuk sinkronus via virtual ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, kita tidak bisa melaksanakan sesuai jadwal ya. Jadi waktu pertemuan pertama, kebetulan waktu yang gagal pertama maksud saya itu, yang terjadi saya itu kebetulan lagi sakit, lagi demam waktu itu. Di kelas A9 bisa melaksanakan, tapi malamnya saya agak kurang sehat, ada demam gitu. Jadi tidak dilaksanakan lagi, baru sekarang bisa melaksanakan. Jadi Bapak Ibu semua, itulah kadang-kadang kita hanya bisa berencana, tetapi ada kehendak yang Maha Kuasa yang belum bisa memberikan izin kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu semua, bahasan kita kali ini adalah terkait dengan, mata kuliah pengembangan kurikulum terkait dengan, desain dan struktur dari kurikulum. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kurikulum itu adalah sarana. Jadi dari bahasa Latin kurir, kurir itu adalah lintasan. Lintasan, jadi kalau bahasa kita itu ada di Islam, kita itu ada yang namanya wasilah ya. Ya Pak Kiai ya, ada wasilah. Jadi biasanya di kalangan Nahdien yang terlepas dari wasilah. Wasilah itu perantara, perantara untuk mencapai sesuatu. Jadi ya walaupun tidak sama seperti itu pengertian kurikulum, akan tapi yang mirip-mirip seperti itulah. Lintasan, kata kata awalnya itu secara bahasa. Jadi ada perantara untuk mencapai sesuatu yang ingin dituju. Nah, dalam hal ini kan tujuan kita itu tujuan pendidikan nasional. Secara sederhana tujuannya itu adalah bagaimana kita menjadikan anak didik kita atau anak-anak kita menjadi anak yang soleh, beriman, bertakwa, soleh solehah, pinter, bermanfaat, mempunyai ilmu yang bermanfaat dunia dan di akhirat. Nah, cara mencapai itu tuh seperti apa? Langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah inilah yang disebut dengan kurikulum itu. Misalnya ingin menjadikan anak yang, beriman dan bertakwa, tentunya kan tujuannya sudah kelihatan, hanya dengan cara yang sesuai dengan tujuan itu, yaitu membekali anak-anak kita dengan ilmu agama yang mumpuni. Jadi kan ketakwaan itu kan rasa takut, jadi bagaimana kita itu punya rasa takut terhadap Tuhannya, atau memiliki iman itu berarti percaya, meyakini, Tuhannya, meyakini agamanya, kemudian mengamalkannya gitu. Jadi kurikulum itu adalah sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sekarang di dunia modern itu berkembang kurikulumnya itu, tetapi tetap pada prinsipnya kurikulum itu sebagai sarana untuk mencapai itu gitu.
yang telah ditentukan. Apa tujuannya itu? Jadi itu kita buat desainnya supaya tercapai tujuan itu dengan baik. Nah gitu. Nah Bapak Ibu semua, terkait dengan desain dan struktur kurikulum, itu kan tentunya yang paling penting itu adalah mengetahui dulu tujuan utamanya, seperti apa gitu. Sebentar ini ada yang WA, maaf. Oh ya nggak apa-apa, sama saya juga tidak berfungsi Google kameranya, nggak apa-apa teman-teman semua. Nah itu jadi sarana untuk mencapai tujuan itu. Nah sarannya ini kan didesain sedemikian rupa, direkayasa atau di-engineer supaya mencapai itu, gitu. Nah baiklah Bapak Ibu semua, ini saya izin eh, share mana sebentar, share screen-nya itu. Sebentar. Jangan dari sebentar. Oh, bukan. Nah, ini. Siap. Halo teman-teman. Sudah Pak, udah masuk. Nah, ini jadi bahasan kita itu ada 4 dalam mendesain kurikulum. Yang pertama tujuan kurikulum, atau ini biasanya diambil dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua desain dan struktur kurikulum. Yang ketiga RPP. RPP ini langkah-langkah daripada desain struktur itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat evaluasi, untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan desain tersebut. Nah, yang pertama ini kita bahas tujuan pendidikan. Nah, ini secara umum gini Bapak Ibu semua. Ini tujuan daripada pendidikan nasional. Ini mengacu kepada UNESCO. 4 pilar yang dicanangkan merupakan gabungan IQ, SQ, dan EQ. Jadi dari intellectual quotient, kecerdasan intelektual, spiritual quotient, dan emotional quotient. Jadi dari gabungan dari 3 itu. Jadi bagaimana menciptakan atau menjadikan anak yang cerdas secara intelek, biasanya ini otak, aspek kognitif biasanya itu. Kemudian anak cerdas secara spiritual. Spiritual ini biasanya terkait dengan keimanan, ketakwaan, dan keagamaan. Dan kemudian aspek emotional quotient. Emotional itu berarti biasanya terkait dengan afeksi. Afeksi itu jadi yaitu rasa. Ini gabungan dari ketiga kecerdasan ini. Nah, ini ada learning to know. Jadi pembelajaran itu bertujuan untuk pengetahuan, learning to do belajar untuk melakukan, learning to be untuk melaksanakan, dan learning untuk bekal hidup, untuk berkelanjutan. Nah, sementara di Indonesia hierarki tujuan pendidikan itu terbagi ke dalam 4 tujuan. Yang pertama tujuan pendidikan nasional secara umum, tujuan institusional, tujuan kurikulum, dan tujuan instruksional. Nah, tujuan nasional seperti apa? Yaitu dalam Undang-Undang tahun 1945 yang amandemen pasal 31 ayat 3 dan 5. Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa, dan kemajuan peradaban dan kesejahteraan. Nah, sementara Undang-Undang Sisiknas pasal 3 menyebutkan bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya demi berkembangnya potensi peserta didik. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, potensi ini Bapak Ibu semua banyak. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan fitrah. Ada hadisnya. Jadi setiap manusia itu memiliki fitrah. Nah, fitrah ini disebut ada yang menafsirkan sebagai potensi atau bakat bawaan. Nah, potensi ini itu bisa dikembangkan atau harus dikembangkan oleh orang tua atau orang dewasanya. Mau dibawa ke arah mana ini potensi ini?
Apakah potensi ketuhanan atau potensi di kesetanan dan lain sebagainya. Jadi potensi ini dikawal oleh, makanya ini kewajiban orang tua ini untuk mengembangkan potensi anaknya ini. Nah, melalui pendidikan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini tergantung siapa yang mengarahkannya. Kalau mengarahkannya orang yang baik-baik, ya ingin menjadi anak yang baik. Tapi kalau yang mengarahkannya tidak baik, ya tentunya akan tidak baik. Jadi potensi ini tergantung siapa yang mengarahkannya itu. Nah, kemudian tujuan institusional dalam kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Ya, pendidikan memiliki tujuan masing-masing yang berbeda satu sama lain dan sesuai dengan karakter lembaga tersebut. Nah, ini Bapak Ibu semua yang disebut dengan visi misi lembaga pendidikan di sini, tujuan institusinya. Visinya itu seperti apa sekolah itu? Apakah menjadikan anak didik yang pandai atau yang terampil atau yang apa? Ini dalam tujuan institusi. Konkretnya visi misi. Jadi Bapak Ibu semua tentunya di lembaga pendidikan yang Bapak Ibu tempat bertugas sekarang ada visi misinya. Nah, visi misi ini yang menjadi tujuan institusional itu. Kemudian yang selanjutnya tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh program studi berdasarkan tujuan institusional. Perumusan tujuan kurikulum berdasarkan pada kategorisasi tujuan pendidikan atau tujuan yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan. Ya, ini tujuannya sesuai dengan program studi atau mata pelajaran bisa disebut seperti itulah kalau di tingkat dasar dan menengah dari mata pelajaran itu. Misalnya tujuan pembelajaran PAI di sekolah dasar itu apa? Apakah ingin menjadikan anak itu seorang kiai? Apakah ingin menjadikan anak yang taat beragama? Apakah ingin menjadikan anak yang soleh, solehah, yang mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, berbudi pekerti luhur dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan mata pelajaran biasanya ini. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian tujuan instruksional. Jadi tujuannya berisi kualifikasi yang merupakan pernyataan hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pelajaran dan pokok bahasan tertentu. Nah, ini teman-teman, kalau ini kaitannya dengan RPP. RPP, tujuan sekali pembelajaran untuk apa? Nah, lanjut sebelum membahas itu. Ada tujuan instruksional khusus. Tujuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan instruksional umum yang dinyatakan dalam rumusan sekhusus-khususnya sehingga tujuan tersebut mudah dinilai dan tidak menimbulkan salah tafsir. Nah, jadi tujuan instruksional khusus ini biasanya indikatornya itu dalam bentuk kata kerja operasional jelas, kata kerja operasional KKO jelas. Jadi kalau belajar wudhu itu tujuannya apa? Dapat mempraktikkan rukun wudhu, dapat melafalkan doa setelah wudhu. Jadi lebih khusus. Kalau yang tujuan umum itu dalam RPP tapi masih bersifat umum. Jadi setelah mempelajari pokok bahasa ini peserta didik dapat atau mengetahui tentang bagaimana proses wudhu. Nah, kalau yang instruksional khusus itu terkait dengan kata kerja operasional. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian kalau tadi tujuan kurikulum, sekarang ada yang disebut dengan desain kurikulum. Nah, oh ya teman-teman, sempatkan moto sinkronus kita ya untuk laporan nanti. J, Pak. Tina. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Mungkin apa? Iya, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu semua. Kalau tadi tujuan kurikulum yang diadopsi dari tujuan pendidikan, tujuan institusional, tujuan kurikulum, kemudian tujuan institusional umum, tujuan institusional khusus. Nah, sekarang ada yang disebut dengan desain kurikulum. Nah, desain kurikulum ini merupakan proses pengaitan tujuan pendidikan dengan pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum. Nah, ini dikaitkan tujuannya tadi sekarang dikaitkan dengan desain kurikulum, pengaitan antara tujuannya tadi dengan pengorganisasian kurikulum, pemilihan apa aja yang harus ada. Jadi tujuannya seperti itu, kemudian mata pelajaran apa aja yang harus ada. Nah, penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi. Dimensi horizontal, yaitu berkenaan dengan penyusunan
dari lingkup isi kurikulum yang sering diintegrasikan dengan proses KBM. Dimensi vertikal, penyusunan yang berdasarkan tingkat kesukaran. Nah, ini ada dua yang harus diperhatikan ketika mengorganisir isi kurikulum, yaitu diintegrasi dalam proses KBM. Nah, kemudian yang kedua itu tingkat kesukarannya, gradasi kesukaran antara mata pelajaran di kelas fase A kalau sekarang, fase B, fase C. Misalnya untuk materi Asmaul Husna. Nah, untuk materi Asmaul ini bagaimana kita membuat pengorganisasiannya? Ada 9, 10, 11 Asmaul Husna. Bagaimana cara mendistribusikannya ke kelas-kelas atau ke fase-fase tersebut? Misalnya, apakah Asmaul Husna tersebut berdasarkan urutan ya Rahman, ya Rahim, dan sebagainya, ataukah berdasarkan tematik? Tematik itu berdasarkan tema yang ada di materi tersebut. Misalnya kelas 1 itu ngebahas tentang iman kepada Allah. Nah, tinggal dipilih kalau berbasis tema, berarti Asmaul Husna yang tentang tema keimanan. Nah, kalau berbasis urutan, berarti yang Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu di kelas fase A. Nah, jadi urutan seperti itu. Kita tinggal bagaimana mendesain kurikulum tersebut berdasarkan kebutuhan tujuannya itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada yang disebut dengan pola desain kurikulum. Nah, ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama, pola desain kurikulum itu adalah subject centered design. Jadi desainnya itu berpusat kepada subjek. Nah, dipusatkan pada sejumlah isi dan materi yang akan diajarkan. Terbagi menjadi 3. Subjek materi desain, isi kurikulum disusun dalam bentuk mapel yang terpisah. Fisika, kimia, biologi. Disiplin desain, pengembangan dari subjek materi yang lebih ditekankan pada tingkat pemahaman materi daripada hanya sekedar penguasaan fakta dan informasi. Kemudian broad field design, perpaduan dari sejumlah mapel yang berhubungan dengan geografis. Nah, ini teman-teman, makanya kadang-kadang kalau kita ngajari sekolah itu ada istilah kurikulum berbasis tematik, tema penggabungan dari mata pelajaran, tema lingkungan. Misalnya ada IPS-nya, ada IPA, ada fisik, ada IPS, ada IPA, ada bahasa Indonesia. Atau berbasis kepada permata pelajaran, atau berbasis kepada fakta informasi yang ada di penguasaan peserta didik itu. Nah, kemudian yang kedua ada learning center design. Jadi desain yang berpusat kepada pembelajaran atau berpusat pada peserta didik, mengembangkan kurikulum yang berpusat pada peserta didik dan bukan dari isi dan sifatnya tidak direncanakan sebelumnya. Yaitu modelnya ada 2. Yang pertama, desain berpusat kepada anak, meyakini bahwa pembelajaran yang optimal adalah ketika siswa dapat aktif di dalamnya dan didasari kehidupan kebutuhan siswa. Yang kedua, berpusat kepada pengalaman. Kurikulum yang berpusat pada kebutuhan anak akan diterapkan pada solve problem, jadi penyelesaian masalah. Jadi berbasis fakta di lapangan atau experience, itu berdasarkan daripada pengalaman anak itu. Nah, kalau PAI teman-teman semua kan gampang kita mendesainnya itu. Gini, untuk yang PAI. Biasanya 2 teman-teman guru PAI itu. Apakah kita ingin siswa itu paham materi keagamaan yang banyak, pilihan pertama. Atau pilihan kedua, apakah ingin kita anak itu bisa dulu. Jadi sebelum kita belajar yang lain-lain itu, yang penting anak itu bisa aja dulu wudu atau bersuci. Toharo dulu. Jadi tidak belajar yang lain. Jadi fokus kelas 1 itu toharo aja. Atau kalau istilah sekarang ada yang namanya sistem blok. Jadi fokus saja ke situ. Atau banyak materi tetapi hanya sekedar pengetahuan, belum sampai detail. Jadi tidak sampai akar-akarnya. Hanya sekilas, tapi banyak materi, tahu tentang wudhu, tahu tentang tayamum, tahu tentang wudhu di atas kendaraan dan lain sebagainya. Tapi hanya sekilas. Atau pilihan berikutnya sedikit tapi detail gitu. Nah, itu tinggal pilihan seperti itulah gambaran ringkasnya antara poin A dengan poin B ini. Gitu pembagiannya.
Nah ini problem yang berbasis pada masalah. Desain ini yang berpangkal pada filsafat manusia itu sebagai kesatuan dalam kesatuan kelompok, dan saya berperangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai manusia selalu hidup bersama saling menghadapi masalah yang harus dipecahkan bersama-sama ini. Jadi berbasis masalah itu jadi problem solving learning. Jadi masalahnya apa pada anak-anak itu. Masalah ini berarti belajar tentang itu. The areas of living design merupakan subjek matter desain yang terintegrasi menggunakan pengalaman dan situasi nyata. Peserta ditekankan melalui pemecahkan masalah sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupannya di luar sekolah. Nah itu. Jadi berdasarkan pengalaman di sekolah. Jadi misalnya sekarang itu musim kurban misalnya ada musim awas jangan. Sekarang itu biasa lagi musim kemarau ada sholat apa yang minta hujan itu istisqo. Nah jadi kita itu di sekolah langsung belajar itu. Nanti kan anak-anak belajar bertanya, Pak, saya mah kemarin tuh di masjid, bapak-bapak pada ngumpul, pada sholat minta hujan. Nah, kalau kita fokusnya kepada kurikulum berbasis problem, nah itu Bapak Ibu guru PA itu harus langsung mengajarkan tentang itu gitu. Oh ya udah, bagus. Sekarang kita belajar, sekarang kita mengkaji apa itu sholat istisqo, kegunaannya untuk apa, manfaatnya seperti apa, caranya seperti apa. Bahkan mari kita sama-sama praktek di sini walaupun tidak ada khutbahnya, tidak ada apanya. Yang penting kita, oh kayak gini nanti sholatnya disolatkan di lapang, di sawah dan sebagainya. Nah itu berarti kurikulum itu berbasis problem living design, berdasarkan kehidupan real nyata anak tersebut yang dialami gitu. Nah kemudian ada core design. Jadi core itu kan yang inti. Jadi ini itu kurikulumnya mencari materi atau tema-tema atau pokok-pokok bahasan yang dianggap menjadi nilai penting, nilai inti dalam, kalau PAI berarti dalam ajaran Islam. Misalnya mungkin yang rukun Islam dulu, sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, atau dari toharoh dulu gitu. Jadi berbasis hal-hal yang penting, nilai-nilai penting itu apa gitu, yang dianggap nilai penting. Nah itu yang diajarkan yang utama. Gitu. Jadi ada dua variasi tentang problem desain center ini. Gitu. Nah ini langkah pedomannya mengumpulkan informasi faktor dan LB yang membentuk kurikulum, kemudian menentukan mapel, tujuan topik, mapel, metode belajar, bahannya dibaca, menentukan strategi belajar mengajar. Nah ini teman-teman insya Allah teman-teman tahu semua lah yang ini mah. Apa dulu ininya LB lingkungan belajar. Faktor dan lingkungan belajar yang menentukan kurikulum. Jika diperhatikan lingkungan belajarnya seperti apa. Kalau lingkungan Islami atau lingkungan religius, mungkin belajar agama di sekolah itu hanya sebagai penguat. Ya, jangan, kan bisa jadi kalau lingkungan pesantren itu belajar agama di sekolahnya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya lebih rendah daripada yang pesantren sudah belajar kitab takrib, Fathul Mu'in yang di sekolah baru rukun Islam, arkanul Islami yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi mungkin anak-anak pesantren itu ketika belajar agama di sekolah itu masih kok belajar kayak gini lagi, jadi membosankan mungkin. Nah, ya nggak apa-apa, itu yang harus diperhatikan. Berarti lingkungan pesantren itu belajar agamanya harus banyak ditambah atau minimal seimbang dari materi yang di pesantrennya. Kemudian menentukan mapel yang akan diajarkan, menentukan tujuan dan topik mapel, menentukan hasil belajar yang diharapkan, menentukan bahan materi yang harus dibaca, menentukan strategi pembelajaran, alat evaluasi, skala penilaian, desain, kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi teman-teman semua itu tentang desain kurikulum. Nah, sekarang struktur kurikulum dibedakan menjadi, nah ini untuk SDMI, SMP, MTS, yang kayak gitu-gitu lah. Ada kurikulum SDMI, SMP, MTS, SMA, dan MA. Nah, untuk PAI mungkin berbeda. Kalau DM itu kan kurikulum PAI-nya itu terbagi lagi ya. Ada fikih, akidah, akhlak, kemudian SKI, dan lain sebagainya. Kalau di SD kan satu. Nah ini kurikulum pendidikan kita ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, jasmani dan rohani, jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah LPP ini teman-teman semua sebenarnya kalau LPP di kurikulum Merdeka ini sudah masih relevan nggak kira-kira?
Karena kurikulum ini, di kurikulum Merdeka ini RPP sudah diganti dengan modul ajar. Nah ini RPP silabus seperti ini, rencana pembelajaran. Kalau RPP itu adalah semacam skenario pembelajaran, kalau silabus itu adalah struktur kurikulum dalam 1 semester itu biasanya, atau 1 tahun. Kalau RPP itu kan skenario pembelajaran yang akan diajarkan untuk 1 kali pertemuan. Ini kemudian RPP, prinsip-prinsipnya. Nah, kan saya yakin teman-teman ini tahu semua lah. Ini kemudian RPP untuk yang kurikulum 13. Makanya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, ini kok KD dan lain. Nah, ini penilaiannya ada 2 penilaian. Jadi penilaian itu tujuannya kan untuk mengumpulkan, mengelola, menafsirkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Jadi informasi yang digunakan untuk menentukan keputusan. Jadi misalnya anak ini bagus, baik, amat baik, kurang, sedang. Nah itu untuk menentukan seperti itu. Nanti dikonversi dalam bentuk nilai A, B, C atau 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Nah gitu teman-teman semua. Nah nanti bentuk tesnya itu seperti yang kita sama, ada yang tes itu dibagi lagi, ada tes tulis, lisan, praktik, ujian harian, UTS, UAS, dan UKK. Nah kemudian ada non tes, biasanya itu digunakan dengan cara observasi, wawancara, skala checklist, catatan anekdot, dan bahan partisipasi lainnya. Keaktifan anak misalnya, keaktifan anak, kerajinan, kemudian pendisiplinan dan lain sebagainya kalau non tes itu. Nah, baik teman-teman semua, nanti juga ada yang disebut dengan evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum itu tindakan penilaian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka meningkatkan efektivitas kurikulum. Nah itu, jadi intinya evaluasi itu adalah mengevaluasi sejauh mana efektivitas kurikulum tersebut digunakan dalam meningkatkan mutu atau dalam meningkatkan mutu daripada proses pembelajaran tersebut. Nah, itu evaluasi kurikulum. Nah, baik teman-teman. Nah ini tujuannya untuk memberikan informasi tentang peserta didik, menentukan keadaan situasi belajar sehingga dapat dilakukan perbaikan, fungsinya formatif, perbaikan dan pengembangan tertentu sebagai besar dan dikembangkan, sumatifnya menyimpulkan mengenai kebaikan dari sistem kurikulum, peranan sebagai moral judgment, penentuan keputusan dan proses nilai yang berasal dari tes mental dan eksperimen. Objek, segi dimensi kurikulum, kemudian kurikulum, tahap pengembangan kurikulum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum. Nah, itu kegunaan evaluasi kurikulum untuk nah makanya teman-teman semua, kita kan sering ya berkali-kali bahkan mengikuti perubahan kurikulum yang Bapak Ibu alami aja sebagai guru, jangan sebagai siswa. Kalau sebagai siswa kejauhan. Sebagai guru kurang lebih sekitar 3 kali atau 4 kali, 4 kalian, 4 kalian, 4-5 kali ada perubahan kurikulum. Misalnya dulu Ibu semua, Bapak-bapak pernah mendengar KBK, bahkan Bapak Ibu mungkin sudah pernah ada yang sudah jadi guru, ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian berubah lagi, mungkin teman-teman ada yang disebut dengan KTSP, mungkin Bapak Ibu mengalami ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terus habis itu ada kurikulum Kurtilas, kurikulum 2006 atau KTSP itu kan kurikulum 2006. Kemudian ada Kurtilas, kurikulum 2013. Kemudian sekarang ada kurikulum Merdeka. Nah itu banyaknya perubahan kurikulum tersebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap kurikulum tersebut. Bagaimana efektifnya? Masih bagus enggak? Masih relevan enggak? Nah kalau tidak berarti diganti. Penggantiannya itu apakah penggantian ekstrim secara keseluruhan atau hanya pergantian komponen-komponen tertentu? Tidak semua dirubah. Nah itu perubahan tersebut kan berdasarkan evaluasi atau kajian terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman, kemudian ini ada kerangka kompetensi abad 21. Saya yakin teman-teman semua udah pernah baca atau udah pernah tahu tentang kompetensi abad ke-21 terkait dengan pendidikan. Ada yang disebut dengan kolaboratif 4C ya. Kolaboratif, kemudian komunikatif, critical thinking, kreatif dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi acuan untuk perubahan kurikulum. Nah ini teman-teman semua kita pernah bahas tentang beberapa kurikulum dari tahun ke tahun yang teman-teman semua sudah buat PowerPoint-nya ya.
Nah, ini ada perbandingannya, perbandingan kurikulum dari masa ke masa. Jadi ada kurikulum sebelum 94 berbasis materi, sementara kurikulum 2004-2006-nya berbasis produk. Kemudian kurikulum 2013-nya berbasis praksis. Nah, kurikulum merdekanya ini belum ada pemetaan lagi. Nah, ini teman-teman. Kemudian fokus pada ranah pengetahuan, fokus pada tertentu, fokus pada ranah kompetensi dan lain sebagainya. Ini perbandingan kurikulum. Bukan tidak bagus teman-teman. Jadi kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya bukan bagus yang mana atau yang lebih baik yang mana, bukan. Tetapi efektivitas menyesuaikan dengan kontekstual saat ini. Jadi menyesuaikan dengan zaman kekinian. Makanya acuannya juga adalah kerangka kompetensi abad 21. Apa yang menjadi fokus utamanya itu. Oh, jadi kalau abad 21 harus ini. Era digital harus seperti ini. Era ini harus seperti ini. Nah, bisa jadi kan kurikulum merdeka itu kan basisnya bagaimana peserta didik itu disiapkan untuk menghadapi era digital atau era yang serba online itu, komunikasi online, dunia online, belanja online, kemudian bergaul online, kemudian ngobrol online, jadi sama orang tua di rumah nonton TV, bahkan bukan sama orang tuanya, ngobrol sama temannya yang di Makassar, yang di Aceh, yang di Manado, yang di Jawa, yang di mana, dengan mabar lah, dengan apa gitu. Itu jadi mungkin anak itu disiapkan untuk hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya gitu. Sama aja seperti ini kita. Jangan-jangan Bapak Ibu semua ini depannya murid-murid Bapak Ibu semua di kelas sambil ngajar sambil denger saya ngobrol. Itu kan jadi Ibu itu di dua dunia, dunia maya dan dunia nyata. Nah, itu bisa jadi peserta didik itu untuk beberapa kedepannya itu disiapkan untuk hidup di dunia itu gitu ya. Baik teman-teman semua, itu gambaran tentang struktur desain dan struktur kurikulum yang ada di kita ini secara teoritis. Nah, teman-teman, terkait dengan kurikulum merdeka, karena ini juga masih baru mulai berjalan di Kemdikbud, di Kemenag juga baru mulai merintis. Jadi mungkin banyak yang masih bersalah enggak Bu? Enggak. Oh ya, bentar ya Bu, bentar ini saya tenang boy, istirahat. Sabar. Nah, baik Bu, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum yang Ibu laksanakan atau kurikulum yang Ibu kembangkan atau Bapak kembangkan atau kurikulum merdeka yang saat ini kita mulai laksanakan dengan teori yang tadi. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Kiai. Ngapunten. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini kita ternyata di luar jam pun bisa mengikuti perkuliahan. Mohon maaf atas kekurangan. Yang akan saya tanyakan itu tadi mengenai masalah desain kurikulum, Pak. Di sana ada dimensi vertikal. Yang dimaksud yaitu adanya penggunaan yang berdasarkan tingkat kesukaran. Ini yang dimaksud dengan tingkat kesukaran ini bagi anak atau bagi guru. Saya kira kalau bagi guru kayaknya mungkin tidak mungkin kan. Yang namanya guru ya insya Allah serba bisa gitu. Nah, yang dimaksud dengan tingkat kesukaran itu tingkat kesukaran apanya Pak? Karena memang tingkat dari pola pikir atau dari tingkat anak itu kan berbeda-beda. Ada yang mengatakan pelajaran A sulit, pelajaran B enggak, pelajaran A begitupun sebaliknya Pak. Itu mohon penjelasan yang lebih jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Betul Pak. Jadi kalau dulu mungkin kita pernah dengan istilah KKM ya Pak.
KKM itu salah satu syarat, bukan salah satu rumus untuk menentukan KKM itu ada yang namanya intak itu daya dukung atau kemampuan siswa lah menyerap materi. Nah betul Pak, jadi pertanyaan Bapak ini memang betul sekali. Jadi tingkat kesukaran yang dimaksud ini adalah tingkat kompleksitas mata pelajaran perspektif siswa. Jadi jangan istilahnya bukan masalah jadi yang tempatnya bukan masalah suka tidak sukanya, tetapi tingkat kompleksitasnya. Jadi kalau masalah sukar, sulit, tidak sulit itu kan relatif ya Pak Bu. Kata ini si A itu pada gampang, Asmaul Husna sudah hafal, atau tentang rukun haji sudah tahu karena dia tinggal di pesantren misalnya. Jadi tingkat kesukaran di sini adalah tingkat kesukaran yang dimaksudnya adalah kompleksitas. Kompleksitas itu adalah tingkat kompleksnya mata pelajaran itu atau materi itu. Tapi perspektif siswa sama, tapi tidak monoton seperti itu Pak. Jadi di samping tingkat kompleksnya itu menurut versi siswa, juga ada campur tangan versi gurunya juga. Misalnya karena kompleksnya kan tidak harus diukur dengan tingkat kesulitan. Kompleksnya itu kan berarti kan keragaman atau tingkat kompleksnya itu tingkat tingkat macam-macam bahasanya itu lebih banyak mungkin. Jadi ini perspektif siswa yang paling utama, tapi juga guru bisa menentukan gambarannya itu, oh ini lebih banyak materinya kompleks nih, berarti ini cocoknya di fase apa, fase A, fase B, fase C gitu. Walaupun memang pada dasarnya insya Allah kalau guru kan mungkin karena punya kompetensi pedagogis, jadi mungkin atau profesional mungkin jadi bisa semua juga dianggap bisa oleh guru, tetapi tingkat kompleksnya itu mungkin kan bisa menebak juga guru, oh ini kompleks. Menurut siswa juga kemungkinan mah kompleks kalau kata guru kompleks gitu. Jadi kalau berbeda dengan tingkat kesulitan, kalau sulit itu kan relatif. Kata si A sulit, kata si B belum tentu sulit. Nah, jadi tidak bisa ditolak ukur karena relatif itu. Jadi ukurannya itu adalah kompleksitasnya atau tingkat gradasi yang lebih pas untuk siswa tersebut gitu. Begitu mungkin Pak Kiai. Terus Pak. Ya, sami-sami ini. Teman-teman, kita sampai jam 2 aja ya. Jadi teman-teman, seperti yang saya waktu pertama saya itu dengan teman-teman semua ngebatalkan kenapa saya tidak bisa perkuliahan. Jadi saya itu ada bisul, ada bisul. Ternyata sekarang masih, kalau kemarin di tangan, waktu itu di tangan. Dari lumayan. Sekarang malah di wajah, makanya kamera saya gak saya nyalakan gitu. Jadi ini lagi lumayan karena di wajah, jadi kalau bicara itu lumayan gitu. Ada. Itu kalau nonton. Iya Bapak, semoga lekas sembuh Pak, sehat-sehat. Iya Pak. Mohon maaf Pak dosen, saya juga telat masuk lagi, masih ngajar. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini sambil ngajar ya Pak. Iya. Mohon maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya sehat-sehat ya Pak. Iya amin. Ini barusan dari dokter. Salam dari pagi-pagi ke dokter, katanya dari biang keringat. Jadi karena panas, mungkin cuacanya panas ya, keluar banyak sering keringat. Jadi ada kata dokter bisa jadi itu katanya Pak. Oh iya, pantesan dari tangan. Sekarang kena wajah. Jadi kalau ngobrol itu Pak lumayan ada rada sakit gitu. Kalau bicara itu aja. Jadi mohon maaf ya. Nah Ibu, saya lapor ke Ibu Pina ya kemarin itu ya. Ke Ibu Pina mungkin nggak disampaikan ya Pak. Maksudnya ya itu Bu Pina lagi di tangan waktu itu Ibu Pina waktu pertama nggak jadi. Sekarang malah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh Pak. Itu teman-teman, mungkin itu aja ya. Maaf sampaikan untuk teman-teman ini adalah sinkronus yang kedua. Kita masih ada PR 1 sampai 2 kali lagi sinkronus, lihat situasi. Yang penting teman-teman semua tetap semangat. Jadi Bapak Ibu semua, untuk pertemuan hari Minggu kemarin dengan hari ini yaitu sinkronus. Jadi teman-teman semua tidak mengerjakan tugas di LMS karena sudah digantikan sinkronus. Ya, betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Iya, harusnya kan. Terima kasih. Soalnya ini kelas A10 sedang terkena seperti serangan Israel, Pak. Wah, hebat. Iya, banyak pertanyaan dan banyak tugas, Pak. Jadi serangan semuanya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ya kan, saya kan fleksibel tinggal ini aja. Gini terakhir lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ini berapa orang lagi yang belum sempat upload LMS yang tugas-tugas sebelumnya?
itu kampus memberikan toleransi, nanti akan saya buka lagi waktunya. Contoh tugas 6 belum upload, nanti saya ada waktu sedikit perpanjang supaya teman-teman semua bisa ngupload di LMS gitu. Pembajangan waktu istilahnya itu. Nanti tinggal ini aja. Ngapunten Pak dosen, saya dulu pernah terlambat 1 kali, terus saya sudah japri, kayaknya perlu mengupload lagi nggak Pak? Nanti saya cek Pak, saya cek. Mudah-mudahan aja nggak perlu, tapi kalau saya nggak perlu nanti saya perbaiki lagi LMS-nya. Ini kan kalau saya kan fleksibel sih Pak, nggak apa-apa kan. Yang penting mah keterima, cuma takutnya itu kan dosen ini, takut kampusnya itu harus itu. Ini saya komunikasikan dengan kampus juga ya Pak. Kalau bagi saya sih nggak apa-apa, tinggal WA japri ke saya, cuma takutnya ini jaga-jaga takutnya kampusnya harus LMS gitu. Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf apabila hari ini tidak maksimal, ini karena ada apa ya itu tadi yang saya obrolkan. Mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Aktivitas kita selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf karena saya tidak bisa buka kameranya, jadi fotonya nggak apa-apa, nggak usah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin ya saya keluar duluan. Oke Pak, sehat-sehat Pak. Pak Asep terkurangi 1 kekurangannya. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin undur diri. Assalamualaikum. Salam.